Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas peristiwa yang menyedihkan nih, yaitu meninggalnya seorang ojol akibat dilindas oleh polisi. Bayangin nih, seorang driver ojek online yang lagi cari rezeki malah harus berhadapan sama tragedi. Seorang polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru melindas dia dengan mobil dinas. Kejadian ini langsung bikin publik geram. Jadi timbul pertanyaan, gimana aparat yang jadi simbol hukum ini malah terlibat dalam aksi yang dianggap melukai rasa keadilan? Kasus kayak gini bukan cuma soal kecelakaan di jalan, tapi menyentuh hal yang lebih dalam, yaitu kepercayaan rakyat ke aparat negara. Dalam demokrasi, polisi itu digaji dari pajak rakyat. Artinya, mereka itu pelayan masyarakat. Jadi, yang sekarang ini yang terjadi malah sebaliknya. Dan ini akan bikin demokrasi kita goyah. Kalau kita lihat teori demokrasi dari Robert Dahl tahun 2000, salah satu ciri demokrasi yang sehat itu adanya rule of law, yaitu hukum yang berlaku sama untuk semua orang. Jadi seharusnya itu polisi menjadi contoh paling nyata dari prinsip ini. Tapi kalau hukum nggak ditegakkan secara adil, maka rakyat bisa kehilangan kepercayaan. Tragedi kayak gini tuh bukan cuma buat keluarga korban itu menjadi terluka, tapi juga bikin masyarakat merasa kok kayaknya hukum cuma tajam ke bawah dan tumpul ke atas sih. Dan rasa sakit kolektif ini akan jadi bahan bakar munculnya kritik, demo, bahkan gerakan sosial. Demokrasi itu bukan sekedar coblos 5 tahun sekali. Demokrasi itu harus bikin rakyat merasa aman dalam kesehariannya. Jadi, kalau rakyat takut sama aparat, itu tandanya ada masalah besar. Menurut UNDP tahun 2020, rasa aman itu adalah bagian penting dari human security yang menjadi fondasi bagi demokrasi modern saat ini. Setiap kasus kekerasan aparat yang viral, maka bisa berujung ke krisis legitimasi. Misalnya, riset Transparansi Internasional tahun 2022 menunjukkan bahwa salah satu faktor turunnya indeks demokrasi di banyak negara itu adalah korupsi. Yang di Indonesia ini sangat banyak terjadinya. Dan penyalahgunaan wewenang aparat. Di Indonesia pun ada juga. Dan Indonesia nggak akan kebal dari hal ini. Dan kenapa sih kasus ini cepat banget rame? Maka di sini adalah berperannya media sosial. Video, foto, atau cerita dari saksi mata bisa nyebar ribuan kali dalam hitungan menit. Media sosial ini bikin rakyat punya ruang buat kontrol demokrasi. Dan ini yang disebut Habermas, yaitu sebagai public sphere model, ruang publik digital menjadi tempat rakyat untuk mengawasi kekuasaan. Harapan rakyat ke aparat, sebenarnya kita nggak minta yang muluk-muluk. Kita cuma pengen dilindungi, dihormati, dan diperlakukan secara adil. Driver ojol yang melintasi jalan tiap hari adalah tulang punggung ekonomi digital. Jadi, kalau mereka malah jadi korban aparat, maka rasa keadilan rakyat akan terkikis. Bukan hanya Indonesia, akan tetapi negara-negara demokratis lain juga pernah mengalami krisis kayak gini. Contohnya di Amerika Serikat. Kasus George Floyd tahun 2020 buat gelombang protes besar dari rakyat dan menuntut reformasi polisi. Artinya, setiap tragedi ini bisa jadi momentum
buat perbaikan. Akan tetapi pertanyaannya nih, apakah kasus di Indonesia juga bakal jadi titik balik atau bakal senyap? Jadi, kasus polisi melindas ojol ini bukan sekedar berita kecelakaan. Hal ini merupakan cermin kondisi demokrasi kita. Demokrasi tanpa rasa keadilan itu akan rapuh. Jadi, kalau aparat nggak berubah, rakyat akan makin jauh dari kepercayaannya pada hukum. Pertanyaannya nih sekarang, apakah negara berani memperbaiki atau kita akan terus terjebak dalam lingkaran krisis kepercayaan? Dan jangan lupa, demokrasi itu bukan hadiah dari penguasa, tapi hak rakyat yang harus dijaga bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.